Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Fa ya ibadallah usikum bi nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Haitsu qala jalla dzikruhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmatnya sehingga kita bisa sampai hari yang ke-8 di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan 8 hari yang sudah kita lalui ini betul-betul kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kita isi dengan bentuk-bentuk ibadah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, uswah teladan kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk umat-umatnya yang sampai saat ini tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, berikut memperjuangkan sunnah-sunnahnya. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa 8 hari sudah kita lalui. Ini hari yang ke-8 ya. Ya, berarti 7 hari sudah kita lalui, sekarang hari yang ke-8. Begitu cepat waktu ternyata memburu kita. Rasanya baru kemarin tanggal 1, sekarang sudah tanggal 8. Tak terasa. Padahal kadang kita berpikir belum melakukan apa-apa. Baca Qur'annya juga masih ketinggalan jauh. Sholatnya juga kadang-kadang kita belum khusyuk. Bahkan kalau saya jadi makmum seringnya ngantuk. Kalau saya, tapi kalau saya jadi imam tidak pernah ngantuk insya Allah. Karena kalau imam yang ngantuk, makmumnya jujur. Alhamdulillah. Tapi begitu pun harus kita syukuri. Ternyata kita masih mampu untuk melakukan sholat tarawih. Karena saya juga sangat mengelus dada ketika melihat teman-teman kita yang mengaku sebagai muslim ternyata belum tergerak hatinya untuk melakukan puasa, datang ke masjid untuk beribadah dan lain sebagainya. Itu PR kita semuanya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu puasa hari-hari ini dan yang akan datang itu adalah puasa yang berat. Kalau hanya sekedar untuk menahan makan dan minum, saya kira kita juga mampu, semuanya mampu. Bahkan orang yang tidak beragama pun mampu. Ketika dokter mengatakan, Pak, kamu harus puasa. Puasa atau tidak, Pak? Puasa, karena besoknya mau dioperasi. Mampu dia. Tetapi ketika Allah memanggil dalam keadaan sehat, tidak mampu. Maka berat. Besok pun juga berat.
Tapi yang terberat itu adalah karena kita ini hidup di era modern, di era informasi yang luar biasa. Maka sangat tepat kalau kita mengingat sabda Rasulullah SAW, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatan fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Rawahu Bukhari fi sahih. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, dan barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan dusta, falaisa lillahi hajatan, maka tidak ada bagi Allah itu kebutuhan kepada orang itu dia mau meninggalkan makanan atau minum, artinya tidak berguna. Dan sekarang ini era yang sangat luar biasa. Kalau kita tidak hati-hati, hal yang remeh yang mungkin sering disampaikan oleh Rasulullah itu mengenai kepada kita. Karena apa? Karena sekarang masanya adalah tidak ada satupun mungkin yang di sini Bapak Ibu itu yang tidak mempunyai HP. Dan kalau HP pasti ada sosial media. Saya yakin semuanya masih kenal sosial media. Tidak ada satupun, jarang ada. Kalau ada jamaah yang punya HP, hanya HP yang buat telepon. Sekarang telepon tidak paling, tidak lagi, karena terganti dengan sosial media, Facebook, WhatsApp, Instagram dan lain sebagainya. Kalau itu tidak hati-hati, bisa menghancurkan puasa kita. Oleh karenanya kita harus berhati-hati terhadap sosial media. Kalau kita tidak berhati-hati, maka puasa yang kita kerjakan bukan hanya puasa, tetapi hal-hal yang lain bisa menimbulkan hal-hal yang mudarat. Oleh karenanya dalam menggunakan informasi, dalam menggunakan sosial media, sebenarnya kalau kita lihat dalam Islam sudah mengatur. Mungkin ayat yang paling terkenal adalah ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Itu kalau informasi. Tetapi bukan hanya sekedar informasi yang lain. Dalam hal ini kita sebagai muslim harus memahami tentang bagaimana penggunaan media sosial. Nah, dalam hal memahami media sosial ini dalam Islam bisa disebut dengan fikih informasi atau fikih bersosial media. Karena fikih itu ternyata kalau kita merujuk di awal-awal masa bukan hanya sekedar al-ahkam taklifiyah awal wad'iyah, hukum-hukum yang bersifat taklifi beban kepada kita, tetapi bukan juga hanya wad'ai, tetapi juga kemudian mengatur tentang perilaku kita sehari-hari, baik itu akhlak, itu masuk dalam bahkan akidah juga masuk dalam fikih. Maka para ulama dalam menetapkan hukum-hukum yang terkait yang seperti ini berusaha untuk mencari jalan keluar. Mereka kemudian menetapkan ada 3 hal yang harus dipegang dalam memahami fikih seperti ini, fikih informasi. Dalam menetapkan fikih informasi ini, pertama yang harus diketahui adalah ada hierarkinya, ada normanya. Pertama ada norma yang disebut dengan al-qiyam al-asasiyah. Yang kedua adalah al-usul al-muliyah. Yang ketiga adalah al-ahkam al-far'iyah. Al-qiyam asasiyah itu maksudnya adalah nilai-nilai dasar. Ketika kita menghadirkan cara bersosial media, maka kita harus hadirkan nilai-nilai dasar dalam bermedia sosial, biar kita tidak terjerumus padanya. Nilai apakah itu? Nilai yang disumberkan atau bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya nilai tauhid, nilai akhlakul karimah, nilai maslahah. Itu bagian dari al-qiyam al-asasiyah. Yang dalam konteks perjalanannya, lalu kemudian al-qiyam asasiyah ini adalah bentuknya meyakini.
keyakinan kita bahwa Allah dan Rasul yang merupakan pusat kebenaran informasi. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks ini bahwa informasi yang kita serap, yang kita sampaikan itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Walau darabna li jahannama katsiran minal insi wal lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Kemudian juga ada ayat sesungguhnya inna sam'a wal absara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Penglihatan, pendengaran, dan semuanya yang kita miliki nanti akan diminta pertanggungjawaban. Berikut juga ketika kita bersosial media, tangan yang kita pencet-pencet itu bisa jadi malah petaka, tetapi kita tidak sadar. Islam sudah mengatur, misalnya akhlakul karimah, berakhlak yang baik dan sebagainya. Jawab sekalian yang dirahmati Allah, ini saya sampaikan, saya khawatir, saya sendiri merasa di bulan Ramadan ini kalau waktu kita tidak manfaatkan, pasti yang akan kita manfaatkan adalah apa yang ada di dekat kita, dan yang di dekat kita itu adalah sosial media. Ketika kita mengetik apapun akan muncul di sana, dan itu ketika puasa akan mengurangi jatah ibadah kita. Kalau itu baik, alhamdulillah. Tetapi di sana kalau tidak ada filternya, akan mengganggu konsentrasi puasa kita. Oleh karenanya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berhati-hati. Kemudian yang kedua, al-usul al-kulliyah. Maka dalam menggunakan sosial media kita harus mempunyai pandangan tentang asas-asas yang universal. Misalnya ad-daruratu yuzal, kemudaratan harus dihilang, mafsadat harus didahulukan untuk ditutup daripada mendatangkan kemaslahatan. Maka kita harus ketika memegang HP, memegang sosial media, itu yang harus kita lakukan. Jangan sampai sesuatu yang kecil yang kita kerjakan akan membuat amal-amal kita yang besar menjadi tidak bermakna sama sekali. Apa bisa? Kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak-anak muda puasa dari pagi sampai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ketika dia mau puasa, mau berbuka, dia upload status. Bukanya di masjid ini guys, setelah ini sholat 2 rakaat, doakan khusyuk ini. Itu kira-kira di dalam benaknya apa sih? Apakah hanya memberikan informasi atau kemudian memberitahu orang lain? Saya yakin kalau saya yang membuat, saya tidak tahu apakah saya ikhlas. Justru saya khawatir, dan itu terjadi pada saya. Yang saya lakukan itu adalah justru akan mengulangi pahala saya. Maka itu harusnya yang seperti ini harus dihilangkan dalam berbahagia sosial. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kalau kita membaca tentang fatwa MUI tentang bagaimana bermedia sosial itu, maka di sana sudah diputuskan, difatwakan tentang bagaimana cara menggunakan media sosial dan larangan-larangannya. Antara lain larangannya adalah ghibah dilarang, tentu fitnah, namimah dan lain sebagainya. Kemudian menyebarkan hoax, sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang tidak ada sumbernya. Maka berhati-hati. Dalam Islam ada yang namanya pahala jariyah. Maka dosa pun juga ada dosa jariyah. Ketika kita misalnya men-share sesuatu yang tidak kita tabayun, dan yang kita share itu adalah sesuatu yang salah, sampai kepada orang yang tidak mengerti, dan di situ dicerna,
kemudian besar lagi, maka berapa kali besarnya itu adalah bagian, bisa jadi bagian dari dosa. Jika itu adalah sebuah kesalahan ataupun sebuah dosa. Tapi memang kalau itu adalah kebenaran dan ada benarnya, mungkin kita mendapatkan pahala. Maka cek dan recheck itu perlu. Kemudian juga yang dilarang adalah menyebarkan konten pornografi dan lain sebagainya. Apalagi kita di musim ini, anak-anak kita sangat intens berinteraksi dengan HP. Kalau itu tidak kita awasi, maka kita khawatir anak-anak kita akan terjerumus. Awalnya memang dia tidak sengaja, tapi karena penasarannya, lama-lama dia kemudian membiasakan dirinya. Apa yang terjadi? Kecanduanlah dengan sesuatu media sosial media, sesuatu yang di situ mengandung nilai-nilai pornografi dan pornografi dan lain sebagainya. Maka perlu berhati-hati. Dan itu semuanya yang bisa menghentikan semuanya adalah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, mari bersama-sama kita di bulan Ramadan ini lebih banyak untuk berinteraksi dengan Tuhan. Jangan banyak terhadap media sosialnya. Lebih banyak kemudian kita kejar target-targetnya. Kalau dulu ulama-ulama salaf itu dalam target bulan Ramadan khatam ada yang sampai 10 kali, bahkan ada yang 60 kali. Itu ulama-ulama dulu. Mungkin kita akan mengatakan iya, dulu belum ada cobaan. Karena siapa? Dulu juga banyak gangguan dan fitnah. Sekarang pun juga banyak. Tetapi apakah ini bisa kita lakukan? Bisa. Karena ada teman-teman yang saya juga iri dengan mereka. Mereka setiap 3 hari khatam membaca Quran. Setiap 3 hari di bulan puasa ini khatam membaca Quran. Masya Allah. Sedangkan kita tidak pernah khatam. Nauzubillah min dzalik. Maka perlu kita usahakan. Selain khatam juga kita baca terjemah, belajar. Ngomong ini di bulan Ramadan dan bulan berikut, walaupun dalam kondisi yang serba terbatas. Kita sholat saja harus pakai masker. Pidato juga pakai masker. Yang biasanya misalnya pidato biasa tidak keluar keringat, sekarang dengarnya keluar semua. Itu serba terbatas. Harus pakai sajadah dan sebagainya. Mau berkunjung ke saudara itu curiga, oke gowo, virus dan lain sebagainya. Maka walaupun dalam kondisi yang seperti ini, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya dan mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan kita berharap mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin walaupun dalam kondisi yang serba terbatas. Mungkin wisdom yang singkat ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semuanya tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita sampai akhir di bulan Ramadan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.